الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, yang kami muliakan, kami hormati segenap para kiai, para ustaz, para tamu undangan, yang terkhusus yang kami hormati, kami muliakan Mbah Yai Sahib, begitu juga Ustaz Tahrir, Ustaz Ngalimun, begitu juga Haji Pak Haji Udhari, begitu juga hadir bersama kita Gus Miftah dan para kiai yang lainnya, imam masjid, musalla, yang tidak dapat kita sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada antum semua, dan semoga para kiai, para ustaz selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya baik dunia dan akhirat, dan dimenangkan setiap perjuangannya, serta diberikan istiqamah di dalam mengajak umat Nabi Muhammad SAW selalu berada di dalam jalannya Allah, jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga apapun yang diperjuangkan beliau semua diberikan istiqamahan oleh Allah dan kesabaran serta keikhlasan, sehingga akan bersama Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Begitu juga yang kami muliakan, kami hormati segenap dari aparatur pemerintah desa yang hadir bersama kita, terkhusus kepala desa. Terima kasih banyak akan kehadirannya, dan begitu juga mungkin ada stafnya, Pak Kadus, Pak RT, dan sekdes mungkin, dan yang lainnya. Semoga semua aparatur pemerintah kita selalu diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berikan kesabaran di dalam menjaga kondisivitas, kondusif keadaan dan lain sebagainya di desanya kita di Lopa'au ini. Semoga dengan adanya kades yang terpilih menjadikan desanya kita desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga dengan adanya kades terpilih membuat masyarakat di desa ini semakin cinta dengan agama, semakin cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi Muhammad, cinta dengan salawat, cinta dengan kebenaran, dan saling mencintai satu sama lain, dan saling menghargai satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang kami muliakan, kami hormati segenap para bangsa yang hadir bersama kita, dan begitu juga para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu undangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya kita, dipanjangkan umurnya kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua niat dan hajatnya kita, baik itu hajat dunia maupun hajat nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita segala sesuatu hal yang baik untuk kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala penyakit, dilindungi dari segala fitnah, dilindungi dari segala wabah, dilindungi kita dari segala yang namanya musibah, baik musibah di agama maupun musibah di dunia maupun nanti musibah di akhirat. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba yang benar-benar mau sujud di hadapan Allah, hamba yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang
menyantolkan hatinya kepada Nabi Muhammad, supaya menyantolkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaannya kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarganya kita dan anak keturunannya kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi kita, berkahi rahmatnya semua diturunkan kepada kita, sehingga kita semua menjadi hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam yang berbahagia. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam rumahnya, di tempat yang insya Allah tidak diragukan lagi turun rahmat Allah, di tempat di mana apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan berkahnya, pertama kali Allah turunkan keberkahan dan rahmatnya tersebut di atas muka bumi ini adalah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berada di dalam rumah Allah, semoga keselamatan dan kesejahteraan akan selalu senantiasa melimpahi kita, datang di dalam kehidupan kita, dan tidak ada satupun yang datang ke rumah Allah kecuali akan datang kebahagiaan, datang kesenangan, datang ketentraman, datang kemudahan, datang yang namanya rahmat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa habbathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Nabi katakan, tidaklah berkumpul umatku di dalam rumahku, dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali di mana mereka di dalam rumah Allah tersebut saling bertadarus, dalam arti saling mengkaji hukum Allah, saling menasihati satu sama lain, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir, membaca salat, membaca doa, dan bahkan kita sujud di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan ada pada mereka-mereka yang berada di dalam rumah Allah tersebut? Mereka berzikir, mereka bersalawat, mereka membaca Quran, mereka mengkaji hukum Allah, mengkaji akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan terjadi pada mereka yang berkumpul di dalam rumah Allah tersebut? Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan Allah turunkan di dalam hati-hati mereka tersebut as-sakinah, ketenangan. Tidak hanya situ saja, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi di dalam diri mereka tersebut apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa habbathumul malaikah, dan berkeliling para malaikat-malaikat Allah yang tidak kasat mata mengelilingi kita semua yang saat ini berada di dalam rumah Allah. Apa tugasnya mereka tersebut berkeliling di dalam rumahnya, tidak mengelilingi kita yang berada di dalam rumah Allah tersebut? Mereka menyaksikan apa yang kita lihat, dan mereka pun memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan di dalam rumah Allah ini. Karena apa? Karena mereka ridha terhadap apa yang kita buat. Maka dengan hal yang demikian harus kita kembalikan lagi kepada diri kita. Apabila kita berada di dalam rumah Allah, kita masih galau, kita masih gak tentram, kita masih gak nyaman. Bukan salah rumahnya Allah, tapi ada rumah Allah yang salah di dalam dirinya kita. Apa? Hati-hati kita semua yang salah, hati-hati kita yang keliru. Karena apa? Ini ada namanya rumah Allah di atas dunia yang berbentuk seperti masjid ini. Ada juga rumah Allah Subhanahu wa taala yang tidak kelihatan mata, yaitu hati setiap manusia itu sendiri. Karena apa? Karena semua yang menyebabkan kita gelisah, yang menyebabkan kita tidak tenang, yang menyebabkan kita tidak nyaman ketika kita berada di dalam masjid Allah ini, ada rumah Allah yang konslet di dalam diri kita. Apa faktornya? Di antara faktor menyebabkan diri kita tidak tenang adalah hati yang tidak pernah ingat akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak pernah zikir, hati yang tidak pernah mau tunduk dengan syariat Allah, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maunya hidup dengan gayanya sendiri, maunya hidup dengan caranya sendiri, maunya hidup dengan hukumnya sendiri. Ketika manusia tersebut tidak mau menjalankan hukum Allah, tidak mau menjalankan syariat Nabi Muhammad, apa yang akan terjadi pada dirinya adalah kegalauan, kebinasaan, kehancuran, dan lain sebagainya akan datang kepadanya. Karena apa? Karena kita hidup di atas dunia ini hanya semata-mata diperintahkan oleh Allah untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat manusia di mana di
tidak mau dengan Allah, berpaling dengan Allah, sudah barang tentu yang akan menimpa pada dirinya adalah ketidakdamaian, ketidaktenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka yang dekat dengan Allah, yang sujud dengan Allah, pasti Allah akan jadikan hatinya menjadi damai, hatinya menjadi tentram. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Di mana orang-orang yang beriman tersebut akan selalu zikir, ingat kepada Allah. Orang yang beriman tandanya adalah orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Allah dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia akan selalu membawa keimanannya untuk mengingat Allah Subhanahu. Dan Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir, mengingat Allah. Zikir apapun, bisa dengan tasbih subhanallah, dengan bersalawat, dengan membaca Quran. Zikir tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir la ilaha illallah, dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau zikir dengan membaca Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala, atau juga zikir dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau kita zikir dengan apa? Dengan ayat-ayat yang lain, dengan sebutan dengannya zalamtu nafsi atau astagfirullah, dengan yang lain sebagaimana para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah tidak lepas di dalam hatinya selalu zikir, ingat kepada Allah. Karena hal yang demikian, ingat, ketika ingin kita hati kita damai, jiwa kita tentram, maka tidak ada jalan, sudah Allah katakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan zikir yang paling besar manfaatnya, zikir yang paling agung manfaatnya di dalam anggota tubuh dan kehidupan kita adalah kita mengingat Allah ketika kita berada dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu. Kita nggak mau sujud, Pak. Kita lalai dari Allah, Pak. Yang mau kita bahwasanya kalau kita punya kebun sawit, sawitnya panennya banyak, Pak. Kalau bisa sawitnya nggak pernah ngetrek, Pak. Ya nggak, Bu? Kalau bisa bapaknya setiap hari setor sama ibu 5 juta satu hari. Kalau bisa 10 juta satu hari. Itu ibu-ibu mau nggak, Bu? Tapi kita nggak pernah mau sujud sama Allah. Allah katakan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan dirimu dan keluargamu untuk apa? Melaksanakan salat. Perintahkan dirimu dan keluargamu untuk melaksanakan salat. Kata Allah, la nas'aluka rizqa. Aku enggak minta rizki sama kalian manusia, enggak minta sedikit pun rizki kepada kalian wahai manusia. Nahnu narzuquk, kami yang memberikan kalian rizki. Jadi setiap kita siapapun orangnya, yang memberi rizki kepada kita adalah Allah Subhanahu. Maka dengan hal yang demikian, bersabarlah engkau di dalam melaksanakan sholat. Sabar kita, istiqamah. Gak enaknya sholat, malasnya sholat harus kita lawan. Untuk apa? Untuk tetap sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kami tidak minta rezeki kepada kalian semua, melainkan kamilah, kata Allah, yang memberikan kalian rezeki dan akhir dari kehidupan yang sangat menyenangkan. Akhir dari kehidupan yang sangat gemilang bahagia hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang mereka bertakwa?
mereka adalah orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul. Ini orang yang beriman, ini adalah orang yang bertakwa. Di awal-awal Quran, di dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang beriman? Siapa orang yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Setelah mereka beriman kepada Allah, mereka melaksanakan salat. Setelah mereka melaksanakan salat, dari rezeki yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki kesehatan, baik rezeki harta, baik rezeki apapun itu, yunfiqun, mereka infakkan. Kadang-kadang kita dapat rezeki enggak mau bersedekah. Kadang-kadang kita dikasih kesehatan enggak mau taat sama Allah. Kadang-kadang kita diberikan yang namanya keluasan harta enggak mau bersedekah, enggak mau bayar zakat, sehingga itu semua yang mendatangkan kegelisahan dan kemiskinan di dalam dirinya kita. Kemudian di dalam rumah-rumahnya kita, setiap orang-orang Islam pasti ada di dalam rumahnya kita kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak pernah kita baca itu Al-Quran, hanya kita jadikan pajangan di dalam rumahnya kita, hanya kita jadikan gantungan figura-figura di dalam dinding-dinding rumahnya kita. Tidak pernah kita baca itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita tidak pernah takut akan balasan Allah di hari kiamat. Tidak pernah takut akan janji-janji Allah bagi orang yang tidak taat akan disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takut adalah dengan manusia, dengan cacian manusia, dengan makian manusia, namun tidak pernah kita takut akan cacian dan makian Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita sering baca Al-Qur'an, namun ketika melintasi ayat orang-orang munafik, yang kita bilang itu bukan aku. Ketika melintasi ayat-ayat tentang perkara yang namanya kekafiran, kita lagi-lagi katakan bahwasanya itu bukan aku. Ketika mengatakan ayat itu tentang perkara orang-orang yang beriman, seakan-akan merasa dialah orang yang beriman. Namun na'udzubillah summa na'udzubillah, yang dibaca Al-Quran tersebut ada sifat yang namanya kekafiran tapi tidak kita rasakan. Ada sifat yang namanya kemunafikan pada dirinya kita, tapi tidak pernah kita hayatin dan resapi. Dan bahkan kita tergolong na'udzubillah, na'udzubillah, sering ayat-ayat Allah menyindir pada kehidupan kita. Ara'aital ladzina yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang mendustakan agama tersebut adalah anak yatim yang tidak dihargai mereka. Anak yatim tidak disayang sama mereka, anak yatim tidak dipedulikan mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka-mereka yang diberikan kelebihan harta tidak pernah memberikan makanan kepada orang-orang miskin, tidak pernah peduli dengan orang-orang yang lapar di sekitarnya. Dia makan enak, makan sendiri, tetangga lapar dia tidak tahu, ataupun dia tahu malah seakan-akan tidak peduli dengan itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang yang salat masih celaka, Bu. Yang salat masih celaka, lantas bagaimana yang tidak salat? Fawailun lil musallin, siapa mereka yang celaka bagi orang-orang yang salat tersebut? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka terhadap salat-salatnya lalai. Lalai tersebut menunda-nunda salat sampai akhirnya keluar waktu salat baru mau salat. Setelah selesai waktu jamnya berpindah baru mau salat. Di saat tatkala mereka diwajibkan salat, mereka menunda-nunda, bahkan naudzubillah mereka berani meninggalkan salat karena urusan perut mereka masing-masing. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.